tahun ini, tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak. Kalau kemarin Anda mencapainya di bawah target, saya bisa ngelit di depan bisa beralasan depan DPR bahwa karena ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan nggak bisa lagi. Kalau sampai akhir tahun tax collection kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuhnya makin baik, saya akan digebukin DPR dan saya nggak bisa bertahan lagi. Saya nggak bisa memberikan argumen yang kuat. Kalau untuk orang yang seperti saya, orang yang ekonom seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya nggak bisa tidur. Sekarang aja udah susah tidur. Jadi itu, utamanya saya pikir teman-teman semua. Apa yang akan kita bahas kali ini bukan sekadar kabar yang beredar di grup percakapan, bukan isu yang dibesar-besarkan demi sensasi, dan bukan pula janji kosong yang hanya indah di awal, lalu menghilang tanpa jejak. Yang kita bicarakan hari ini adalah tentang hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian, hak yang melekat secara hukum, hak yang bukan pemberian belas kasihan siapapun. Saya ingin Bapak dan Ibu mendengarkan dari awal sampai akhir dengan hati yang tenang. Jangan hanya mengambil sepotong kalimat, jangan hanya menangkap satu bagian lalu menyimpulkan sendiri. Dalam urusan kebijakan publik, satu kalimat yang terpotong bisa mengubah makna. Satu informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan kegelisahan berbulan-bulan. Dan saya tidak ingin ada satupun dari Bapak dan Ibu yang hidup dalam kecemasan hanya karena kesalahpahaman. Mari kita mulai dari sebuah kejujuran yang mungkin jarang diucapkan secara terbuka. Menjadi pensiunan bukanlah hal yang mudah. Banyak orang membayangkan masa pensiun sebagai masa istirahat yang indah. Waktu santai bersama keluarga. Bangun pagi tanpa tekanan pekerjaan. Tidak ada lagi target, tidak ada lagi rapat, tidak ada lagi beban tanggung jawab. Kedengarannya menyenangkan. Tetapi bagi yang benar-benar menjalaninya, masa pensiun adalah transisi besar dalam hidup. Selama puluhan tahun, Bapak dan Ibu terbiasa bangun pagi dengan tujuan yang jelas, ada jadwal, ada tanggung jawab, ada struktur, mengenakan seragam dengan kebanggaan, berangkat kerja dengan rasa tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan dedikasi, ada atasan yang memberi arahan, ada rekan kerja yang menjadi teman berbagi cerita, ada ritme yang teratur, dan setiap awal bulan, gaji masuk dengan nominal penuh, lengkap dengan tunjangan yang menyertainya. Lalu suatu hari, semua itu berhenti. Tidak ada lagi apel pagi, tidak ada lagi rapat dinas, tidak ada lagi tanda tangan berkas, tidak ada lagi tunjangan aktif. Yang tersisa adalah dana pensiun sebagai sumber utama penghidupan. Dan di titik inilah banyak hati mulai diuji. Secara ideal, masa pensiun seharusnya menjadi masa paling tenang dalam hidup. Masa menikmati hasil kerja keras, masa menikmati buah pengabdian, masa di mana negara hadir memastikan bahwa mereka yang telah mengabdikan masa mudanya tidak hidup dalam kekurangan. Tetapi kenyataannya, tidak sedikit pensiunan yang setiap awal bulan memandangi saldo rekening dengan perasaan campur aduk. Ada syukur tentu saja, tetapi juga ada kekhawatiran. Apakah cukup untuk kebutuhan bulan ini? Bagaimana jika harga kebutuhan pokok naik lagi? Bagaimana jika kesehatan terganggu dan membutuhkan biaya mendadak? Bagaimana jika ada kebutuhan keluarga yang tidak terduga? Di tengah kondisi seperti itulah kabar tentang kenaikan gaji dan rapel pensiun muncul. Ketika kabar itu pertama kali terdengar, banyak hati kembali menyala. Ada yang tersenyum lega, ada yang meneteskan air mata, ada yang langsung menghitung kemungkinan tambahan untuk kebutuhan rumah tangga. Ada yang dalam diam hanya berbisik, semoga ini benar-benar terrealisasi, karena bagi seorang pensiunan, rapel bukan sekadar angka tambahan. Rapel adalah simbol pengakuan, simbol bahwa pengabdian tidak dilupakan, simbol bahwa hak yang sempat tertunda akan dibayarkan secara utuh. Namun setelah pengumuman itu berlalu, bulan demi bulan berjalan, dan sebagian bapak dan ibu masih menerima nominal lama di rekening. Disinilah kegelisahan mulai muncul kembali, pertanyaan mulai beredar, kapan cair? Benarkah ini nyata? Jangan-jangan hanya wacana, jangan-jangan hanya janji. Di titik ini, saya ingin kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan pikiran. Jangan biarkan kekosongan informasi diisi oleh spekulasi. Jangan biarkan asumsi mengalahkan fakta.
Berdasarkan informasi resmi yang tersedia, kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran rapel bukanlah isu tanpa dasar. Kebijakan tersebut memiliki landasan hukum, dana dialokasikan dalam anggaran negara, proses penyalurannya dilakukan melalui lembaga resmi yang memang ditunjuk untuk mengelola hak pensiun. Artinya ini bukan isu liar, bukan cerita yang muncul tanpa pijakan. Lalu pertanyaannya, jika memang ada, mengapa belum semua menerima secara bersamaan? Jawabannya bukan karena negara tidak peduli, bukan karena kas kosong, dan bukan karena pilih kasih. Pencairan dana dalam skala nasional yang melibatkan jutaan penerima tidak mungkin terjadi dalam satu detik yang sama ke seluruh rekening di seluruh pelosok negeri. Ada proses teknis yang tidak bisa dilewati begitu saja. Proses itu bernama verifikasi dan validasi data dalam birokrasi keuangan negara. Tahapan ini penting. Negara bertanggung jawab memastikan dana benar-benar masuk ke rekening yang sah. Tidak boleh ada kesalahan transfer, tidak boleh ada dana yang masuk ke pihak yang tidak berhak, tidak boleh ada celah hukum di kemudian hari akibat kelalaian administrasi. Hari ini mungkin terasa lambat, tetapi lebih baik proses berjalan bertahap dan aman daripada cepat namun berisiko. Bapak dan Ibu sekalian, rapel ini adalah hak, bukan bantuan sosial, bukan bonus, bukan sedekah. Rapel adalah selisih dari kebijakan kenaikan yang secara hukum menjadi bagian dari hak penerima sejak tanggal berlakunya aturan tersebut. Karena sifatnya hak, maka pada prinsipnya tidak boleh dipotong tanpa dasar hukum, tidak boleh dialihkan tanpa alasan yang sah, tidak boleh ditahan tanpa kejelasan administratif. Yang berhak menerima adalah pensiunan ASN atau PNS, purnawirawan TNI, pensiunan Polri, serta janda atau duda dan ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Dan satu hal yang perlu ditegaskan, untuk mendapatkan rapel ini tidak diperlukan pendaftaran ulang khusus. Tidak ada biaya administrasi tambahan, dana akan masuk otomatis ke rekening yang sudah terdaftar dalam sistem. Jika ada pihak yang mengatasnamakan lembaga resmi, lalu meminta uang untuk mempercepat pencairan, itu bukan prosedur resmi. Jika ada yang meminta data sensitif seperti PIN ATM atau kode OTP, itu bukan praktik lembaga resmi. Lembaga resmi tidak pernah meminta data rahasia melalui telepon atau pesan singkat. Disinilah kewaspadaan menjadi sangat penting. Sekarang mari kita bahas pertanyaan yang sering memicu perdebatan. Mengapa nominal rapel berbeda antara satu orang dan yang lain, padahal pensiun di tahun yang sama? Jawabannya terletak pada variabel perhitungan. Besaran rapel dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir, pangkat dan golongan saat pensiun, masa kerja, serta komponen yang menjadi hak pada periode tersebut. Setiap orang memiliki riwayat kepangkatan yang berbeda, masa kerja berbeda, komposisi tanggungan keluarga pun bisa berbeda sesuai ketentuan yang berlaku. Maka wajar jika hasil akhirnya tidak sama. Ini bukan soal siapa lebih disayang, ini bukan soal kedekatan, ini murni soal data dan rumus sistem. Seluruh perhitungan pada dasarnya berdiri di atas angka-angka yang objektif. Kita tidak boleh membiarkan perbedaan nominal menumbuhkan iri hati atau prasangka. Berikutnya ada hal yang sering menimbulkan keluhan, yaitu proses otentikasi dan verifikasi data berkala. Banyak yang bertanya, mengapa harus otentikasi lagi? Datanya kan sudah ada sejak lama. Perlu dipahami bahwa otentikasi dilakukan untuk memastikan setidaknya 3 hal. Pertama, penerima manfaat memang masih berhak. Kedua, rekening masih aktif. Ketiga, data identitas sesuai dengan catatan kependudukan terbaru. Jika ada ketidaksesuaian, sistem bisa menahan sementara pencairan sampai data diperbarui. Ditahan bukan berarti dibatalkan, dana tidak hilang. Dana menunggu kelengkapan administrasi. Disinilah peran keluarga menjadi penting. Anak dan cucu diharapkan membantu proses ini dengan benar, mendampingi penggunaan aplikasi atau prosedur digital jika diperlukan, membantu mengisi data secara akurat, bukan mengambil alih hak, bukan memanfaatkan situasi, karena tujuan utama dari semua prosedur ini adalah melindungi hak pensiunan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang harus saya tekankan dengan sangat serius. Di setiap kabar baik tentang pencairan dana, selalu ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan. Penipuan digital semakin canggih, ada yang mengirim pesan dengan logo seolah-olah resmi, ada yang berbicara dengan bahasa formal, ada juga yang menyebut nama lengkap dan nomor pensiun sehingga terlihat meyakinkan. Namun ingat satu prinsip sederhana, lembaga resmi tidak pernah meminta PIN ATM, tidak pernah meminta kode OTP, tidak pernah meminta transfer biaya administrasi untuk mencairkan hak.
Jika ada yang menghubungi dan meminta data rahasia, hentikan komunikasi, jangan panik, jangan terpancing. Langkah paling aman jika ragu adalah datang langsung ke kantor cabang resmi dan bertanya kepada petugas yang jelas identitasnya. Karena sekali data sensitif diberikan, risiko kehilangan dana sangat besar dan proses hukum untuk mengembalikan uang hasil penipuan digital tidak mudah. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat persoalan ini dari sisi yang lebih dalam. Bukan hanya sisi administratif, tetapi juga sisi psikologis. Masa pensiun bukan hanya perubahan finansial, ia adalah perubahan identitas. Selama bertahun-tahun, identitas Bapak dan Ibu melekat pada jabatan, seragam, institusi, dan ritme kerja. Ketika semua itu selesai, muncul ruang kosong yang kadang tidak disadari. Dalam ruang kosong itu, isu keuangan menjadi lebih sensitif, setiap perubahan nominal terasa besar, setiap keterlambatan terasa mengkhawatirkan. Itu manusiawi. Tetapi penting untuk diingat, ketenangan batin berpengaruh besar pada kesehatan. Stres berkepanjangan dapat berdampak pada tekanan darah, dapat mengganggu kualitas tidur, dapat melemahkan daya tahan tubuh. Karena itu, selain memastikan hak terpenuhi, menjaga pikiran tetap jernih juga sama pentingnya. Mari kita bicara tentang keluarga, karena rapel bukan hanya urusan individu penerima, tetapi juga menyangkut dinamika rumah tangga. Ada keluarga yang langsung berdiskusi ketika dana masuk, ada yang menyimpannya diam-diam, ada yang justru merasa tertekan karena permintaan bantuan datang dari berbagai arah. Disinilah pentingnya komunikasi yang terbuka namun tegas. Hak pensiun adalah untuk menopang kehidupan penerima di masa tua. Jika ingin membantu anak atau cucu silakan, tetapi dengan batas yang jelas. Jangan sampai demi menyenangkan orang lain, keamanan finansial pribadi justru terganggu. Jangan sampai demi menjaga perasaan, kebutuhan inti seperti kesehatan, makan, dan perawatan justru dikorbankan. Ketika rapel benar-benar masuk dan saldo rekening bertambah, perasaan lega dan bahagia itu wajar. Namun di balik kegembiraan itu ada risiko yang sering tidak disadari, euforia. Euforia bisa membuat pengeluaran menjadi tidak terkendali. Rapel bukan uang kaget, bukan hadiah mendadak, itu hak yang tertunda. Maka penggunaannya pun harus penuh perhitungan. Prioritas pertama sebaiknya kesehatan, pemeriksaan rutin, obat-obatan, nutrisi yang lebih baik, hal-hal yang menunjang kualitas hidup. Setelah itu, kebutuhan pokok yang mungkin sempat tertunda, perbaikan rumah yang benar-benar mendesak, atau kewajiban yang sudah direncanakan. Hindari tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Hindari skema yang tidak jelas, hindari usaha yang tidak benar-benar dipahami. Banyak kasus pensiunan kehilangan dana karena tergiur iming-iming hasil fantastis, atau karena tidak enak menolak permintaan pinjaman besar dari kerabat. Rapel adalah kesempatan memperkuat keamanan finansial, bukan ajang pembuktian, bukan balas budi tanpa batas. Sekarang saya ingin membawa Bapak dan Ibu masuk lebih dalam lagi ke bagian yang sering menimbulkan salah paham, yaitu soal tanggal pencairan. Ketika pejabat mengumumkan tanggal, seringkali itu adalah tanggal dimulainya implementasi kebijakan secara nasional, bukan berarti seluruh rekening menerima dana pada jam yang sama. Dalam sistem besar selalu ada urutan, ada sinkronisasi data, ada antrean sistem, maka jika setelah tanggal tersebut dana belum masuk, jangan langsung berprasangka buruk. Periksa data, pastikan tidak ada masalah administrasi, lakukan autentikasi sesuai ketentuan. Gunakan jalur resmi untuk bertanya, jangan mudah terpengaruh informasi dari mulut ke mulut yang belum tentu akurat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin dalam hati kecil ada pertanyaan yang sangat manusiawi. Apakah negara masih mengingat jasa-jasa kami? Perasaan itu wajar, tetapi kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran rapel adalah salah satu bentuk bahwa kewajiban itu tetap bergerak untuk dipenuhi. Meskipun prosesnya tidak selalu secepat yang kita harapkan, hambatan yang muncul seringkali bersifat teknis, bukan niat mengabaikan. Mari kita sikapi dengan kedewasaan dan kesabaran, karena selama puluhan tahun Bapak dan Ibu telah menunjukkan keteguhan dalam pengabdian, sekarang pun keteguhan itu masih diperlukan. Bukan untuk bekerja kembali, tetapi untuk menjaga ketenangan, menjaga kewaspadaan, menjaga martabat masa purna bakti. Saya ingin Bapak dan Ibu menyimpan satu hal di hati. Hak tidak hilang, proses mungkin bertahap, informasi harus disaring, dan ketenangan adalah kunci utama agar masa purna bakti tetap bermartabat. Di bagian berikutnya nanti kita akan membahas lebih teknis lagi
tentang alur pencairan dari hulu ke hilir, kemungkinan kendala yang lebih spesifik, skenario jika dana belum masuk setelah jangka waktu tertentu, serta bagaimana langkah